Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam kenal anak-anak. Nama saya adalah Ki Hastika Yuda, biasa dipanggil dengan Pak Has atau Pak Hastika. Saya mengajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih administrasi infrastruktur jaringan itu ya. Kalian juga bisa mendapatkan modulnya di Google Class ya. Di Google Class di pekan 1 ini ada 2 materi, yaitu pengenalan tentang administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ dan pengenalan tentang apa itu VLAN ya. Jadi yang pertama kita ke pengenalan dulu apa itu administrasi infrastruktur jaringan. Apa sih administrasi infrastruktur jaringan itu? Administrasi infrastruktur jaringan adalah sebuah pekerjaan dari seorang administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam perusahaan besar biasanya administrasi jaringan sangat dibutuhkan. Hal ini karena dalam perusahaan besar terdapat data-data perusahaan yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukannya orang yang dapat mengatur jaringan untuk mengamankan data-data tersebut dan mengadminnya supaya data tersebut bisa tertata sesuai dengan tepatnya. Lalu tugas sebagai administrator jaringan itu apa aja? Ya, di sini disebutkan ada 6 tugasnya ya, yaitu menginstal dan mengkonfigurasi server yang pertama. Lalu yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi software. Yang ketiga, membuat dan mengolah user. Yang keempat, membackup dan merestore user. Yang kelima, mengkonfigurasi keamanan sistem. Dan yang keenam, menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Lalu selanjutnya, sebelum kalian ke materi pertama yaitu VLAN, kita harus mengenal dulu di dalam infrastruktur jaringan itu ada perangkat-perangkat apa saja dan alatnya apa saja. Itu kalian harus tahu. Ya, jadi di sini yang pertama ada perangkat infrastruktur jaringan. Apa aja sih perangkat yang ada di dalam infrastruktur jaringan? Yaitu ada yang pertama kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan suatu hardware yang ada dalam jaringan ya dengan transmisi terarah. Kabel jaringan juga mempunyai berbagai macam ya, yang biasanya digunakan itu adalah kabel UTP dan kabel fiber optik. Lalu ada modem. Modem adalah kepanjangan dari modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah informasi data digital ke analog atau sebaliknya. Lalu ada LAN ya atau local area network. LAN card bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP ya dengan interface RJ45 ya. Lalu ada switch. Nah, switch ini perangkat jaringan yang hampir mirip cara kerjanya dengan bridge ya. Namun untuk switch ini dia mempunyai port yang lebih banyak. Digunakan untuk menghubungkan ya, beberapa jaringan LAN atau beberapa segmen jaringan ya ke dalam sebuah satu jaringan. Jadi itu fungsinya. Ya, lalu yang kedua atau part kedua dari perangkat infrastruktur jaringan yaitu router ya. Nah, itu kalian bisa baca deskripsinya ya nanti waktunya supaya tidak terlalu panjang. Lalu ada repeater, ada wireless LAN card, lalu ada bridge ya. Kalian bisa membaca di materinya di PowerPoint. Lalu ada perangkat infrastruktur jaringan berbasis client server ya. Nah, di sini ada beberapa jenis
server ya. Server di sini ada yang pertama adalah server jenis tower ATX ya, atau ATX tower, server yang biasanya sering kalian temui mungkin ya, mirip dengan PC biasa atau komputer biasa. Lalu ada Rackmount server. Rackmount server ini biasanya digunakan untuk server yang spesifikasinya khusus ya, khusus, dan bentuknya itu dia seperti hard disk ya, mirip, tapi dia bisa dimasukkan ke dalam rak. Makanya kenapa dinamakan dengan Rackmount ya. Biasanya digunakan untuk server di perusahaan yang besar seperti Google ataupun perusahaan komunikasi atau sosial ya, seperti contohnya Gojek dan lain-lain. Itu membutuhkan server yang besar. Ini ada gambar contoh model jaringan client server seperti ini ya, jaringan client server. Ini nanti kedepannya kita jelaskan ya. Lalu ada peralatan ya, kalau tadi kan perangkat, sekarang peralatan ya. Peralatan dalam jaringan local area network yang menggunakan kabel, yaitu ada crimping tool ya. Crimping tool ini alat untuk memotong kabel ya dan memasang port RJ45 ini. Di sini ada kabel UTP, konektor RJ45, lalu ada LAN tester. Ya, lalu di sini juga saya sediakan video ya di PowerPoint, kalian bisa melihatnya. Namun kalian untuk melihat video tutorial crimping tool ini harus menggunakan komputer ya. Kalau PowerPoint-nya dibuka di handphone kayaknya tidak bisa. Jadi kalian harus pakai PC karena ini dia terhubung ke jaringan komputer, ke internet ya, memakai YouTube. Jadi ada link YouTube-nya di sini ya, di videonya. Jadi ini ada tutorialnya ya, bisa kalian lihat. Nah, ini proses mengkrimping kabel LAN atau UTP. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri nanti, atau bisa saya jelaskan ketika kita melakukan pertemuan, kita praktek untuk mengkrimping kabel ya. Lalu selanjutnya ada peralatan infrastruktur jaringan kabel fiber optik ya, dimana kalau tadi kan kabelnya UTP, sekarang yang fiber optik. Nah, fiber optik ini berbeda dengan kabel UTP. Kalau kabel UTP itu kepanjangan dari unshielded twisted pair ya. UTP juga ada dua jenis, umumnya yang dipakai yaitu UTP dan STP. Kalau STP itu shielded ya, seperti ini tadi ya. Ya, ini kabel UTP ya, seperti ini kabel UTP. Kalau kabel yang fiber itu seperti ini. Jadi berbeda. Kalau kabel fiber itu media transmisinya adalah memakai sinar laser ya, sinar laser yang ditembakkan melalui kabel fiber. Makanya kenapa dinamakan fiber optik, karena fiber optik itu adalah media lasernya itu untuk sebagai pengganti dari logam yang ada pada kabel UTP. Kalau UTP pakai logam atau tembaga ya, pakai tembaga. Lalu selanjutnya ada alat penyambung fiber optik. Jadi kalau di UTP itu istilahnya adalah crimping tool. Kalau di fiber optik ini namanya fusion splicer ya. Dan fusion splicer itu juga punya alat pendamping yang harus ada, yaitu ada stripper atau mailer, ada cleaver, ada visual fault locator. Itu bisa kalian baca di PowerPoint ya, deskripsinya kalau kalian biar lebih jelas. Lalu ini adalah video bagaimana sih cara menyambungkan kabel fiber optik ya. Nah, ini seperti ini videonya. Nah, ini
nanti kalian bisa melihat sendiri ya, ini karena langsung ada linknya di YouTube ya. Nah, ini menyambungkannya. Butuh ketelitian yang khusus untuk menyambungkan kabel fiber optik supaya tidak mereset ya. Kalau tidak lurus atau bereset ya, kabelnya tidak akan nyambung. Karena nah, ini lihat gambarnya. Karena kalau ini tidak presisi atau tidak lurus ya, maka sinar laser yang melalui kabel fiber yang tersambung itu akan tidak tertransmisi dengan baik. Nah, kabel fiber optik ini biasanya sering digunakan oleh provider-provider seperti Telkom atau Bisnet ya. Biasanya para teknisinya sering melakukan perbaikan di tempat-tempat perkantoran ya, atau di sekolahan untuk memperbaiki fiber optiknya ya, pakai alat seperti ini ya. Saya tunjukkan ya alatnya yang lebih jelas. Nah, ini ya, mungkin ini bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu di pertemuan berikutnya nanti pekan kedua kita akan mempelajari ya konsep VLAN lebih lanjut lagi ya. Sekarang kita bahas mengenai konsep VLAN dulu. Apa sih VLAN itu ya? Nah, ini materi pekan 1 ini adalah yang kedua, itu VLAN ya. Apa sih VLAN itu ya? VLAN merupakan sebuah kelompok jaringan ya, dalam satu jaringan, kelompok jaringan dalam satu area jaringan yang sama tapi tidak sama atau dibedakan ya, seperti ini. Nah, ini lihat gambarnya ini. Contohnya ini jaringan tanpa VLAN ya. Jaringan tanpa VLAN, gambar yang di atas ini yang warnanya diblok dengan warna ungu, ini adalah jaringan LAN. Jaringan LAN ya, bisa disebut dengan jaringan LAN atau local area network tanpa dikonfigurasi VLAN. Sedangkan yang di bawah ini adalah jaringan LAN yang sudah dikonfigurasi dengan VLAN. Jadi jaringannya itu tidak akan bisa saling terhubung atau dia akan terhubung di segmen tertentu. Artinya VLAN itu dia mengelompokkan segmen dalam satu jaringan. Nah, ini satu jaringan tapi dia dikelompokkan menjadi dua. Ini contohnya, ada yang tadinya satu kelompok berwarna ungu, ketika disetting VLAN akan menjadi dua kelompok. Di sini ada hijau dan oranye ya. Di PC5 dan 6 ini akhirnya dia tidak akan bisa saling terhubung dan walaupun memiliki IP address yang sama ya. Nah, ini bisa kalian baca deskripsinya untuk lebih jelasnya ya. Ya, kalian silahkan feedback atau berkomentar balik untuk materi ini ya. Nanti sebagai pengganti tugas ya. Jadi untuk pekan 1 ini sebenarnya tidak ada tugas, tapi sebagai penggantinya kalian harus melakukan komentar balik atau feedback di komentar kelas ya, dengan format yang sudah saya buatkan. Jadi kalian tinggal mengisi aja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangan ya. Jaga kesehatan. Selamat belajar. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.